Paham sampai sini? Oke, baik. Lalu sekarang ini banyak sekali penelitian-penelitian tentang neuroscience. Dan saya coba ingin menampilkan hasil-hasil penelitian ini dalam bentuk statement yang sangat penting. Ternyata kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Kemiskinan itu bukan karena tidak kerja keras, bukan tidak bisnis, bukan tidak bekerja. Selama ini kita menganggap seolah-olah orang miskin itu tidak bekerja, orang miskin itu tidak berbisnis, orang miskin itu tidak bekerja keras. Mungkin kita punya pandangan seperti itu. Betul? Dan ternyata pandangan kita dengan hasil riset berbeda. Ternyata kemiskinan itu berasal dari perasaan miskin. Ketika kita belum bisa membebaskan dari perasaan itu, mau bekerja keras, bikin bisnis, usaha, kerja, apapun profesi kita, tidak akan mendongkrak, tidak akan mengubah semuanya. Ulangi lagi, kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Bapak Ibu perhatikan saya. Ayah ibunya dalam keadaan miskin. Lahirlah seorang anak yang dibesarkan di lingkungan yang miskin. Coba perhatikan. Kata-kata ibunya didengar nggak oleh anaknya? Misalkan keluhan tentang uang, keluhan tentang harta, keluhan tentang ekonomi, akan didengar nggak oleh anaknya? Didengar. Mungkin mengeluhnya juga tidak sehari kan? Hari ini mengeluh, besok mengeluh, lusa mengeluh, berikutnya lagi mengeluh. Dan anak ini yang asalnya murni sudah dimasuki oleh buah khuldi itu. Betul? Okay. Mungkin kita juga pernah punya pengalaman, termasuk saya. Kita pernah hidup di tempat yang semacam itu. Nah, bayangkan kalau kita setuju dengan kata-kata itu. Jadi keyakinan, jadi program, jadi realitas enggak? Awalnya itu cuma sebagai kata-kata, tapi karena keseringan kata-kata itu masuk, lama-kelamaan jadi masuk alam bawah sadar. Jadi program. Nah, kalau sudah jadi program, bakal jadi realitas? Realitas. Itulah saya sampai membuat judul di YouTube saya, memutus siklus keturunan. Saya persembahkan buat Bapak Ibu, memutus siklus keturunan. Kenapa? Aduh, kalau kemiskinan mah atuh jangan diwariskan. Penyakit jangan diwariskan. Kan kadang-kadang banyak orang yang datang minta konsultasi sama saya. Kenapa Bapak? Saya ini diabetes Pak. Kok bisa? Keturunan Pak. Duh, bayangkan saja ya, bagaimana nggak sedih itu leluhurnya. Betul nggak? Ya, dia yang makan banyak, dia yang makan nasi goreng sebelum tidur. Betul nggak? Dia nggak pernah olahraga, dia yang makan setengah bola nasinya. Tiba-tiba ketika dia sakit, dia tidak mau mengambil tanggung jawab dan kemudian mengatakan ini keturunan gitu loh. Nah nanti kalau dia punya anak, si anaknya juga akan bilang ini memang garis kita ini yang diabetes. Bayangkan, betul nggak? Jadi program nggak? Iya. Masa iya leluhur kita mau nurunin penyakit? Masa iya kita tidak curiga gitu? Ayah ibu kita ini bagaimana sayangnya pada kita, masa diabetes aja diwariskan? Bukan emas, bukan berlian, diabetes malah. Betul nggak? Ini kebiasaan kita. Betul nggak? Nah, makanya tempat yang paling berbahaya di mana seseorang lahir adalah tempat di mana dia dilahirkan. Dia akan dapat program apa dari situ? Bayangkan, kebayang nggak? Makanya Bapak Ibu ini sudah orang-orang yang luar biasa sebetulnya. Saya tahu masa lalu Bapak Ibu, tahu
Kalau saya baca data karmanya satu-satu saya tahu. Tapi Bapak Ibu ini berada di ruangan ini, sebenarnya itu sudah mulai sadar lah bahwa tidak mau setuju pada semua kata-kata itu, karena kata-kata itu telah terbukti tidak membuat kita berubah. Betul nggak? Makanya kita ingin keluar kan, ingin mengubah diri kan? Oke, bagus. Jadi kemiskinan berasal dari apa? Dari perasaan miskin. Bapak Ibu mungkin pernah waktu kecil diajak sama ibu atau sama bapak jalan-jalan kemana, nggak tahu kemana, ya mungkin nunjuk baju, misalkan nunjuk baju waktu kecil. Coba ingat-ingat ya, nunjuk baju, oh itu bajunya bagus, nggak ada uangnya, itu pernah nggak? Atau itu baju bagus pak, bu, misalkan ya, buat makan aja susah. Nah, kata-kata itu pernah masuk gak? Oke, masih dipakai nggak sekarang? Diwariskan nggak sama anak-anak kita? Yang benar. Oh setelah dapat kajian saya luar biasa ya. Bayangkan ya, udah gitu kemiskinan disebut takdir. Betul nggak? Seolah-olah Tuhan pengen kita miskin. Tuhan macam apa? Tuhan macam apa yang menghendaki hamba-hambanya miskin gitu loh? Masa iya? Tuhan macam apa yang menghendaki hamba-hambanya banyak penyakit? Kan Tuhan itu kekuatan positif. Berulang kali saya katakan di ruangan ini, Tuhan bilang di Al-Quran, segala sesuatu yang baik, yang positif itu dariku. Dan segala yang buruk itu hasil dari buah tanganmu sendiri. Jadi sebetulnya alaminya alam semesta ini ya baik, positif. Yang sebaliknya itu sebenarnya karena ketiadaan yang positif itu akibat dari ulah tangan kita sendiri. Coba bayangkan ya, kalau kita punya keyakinan penyakit dari Tuhan, sementara kita minta kesembuhan pada Tuhan, coba bisa nggak merasakan perasaan Tuhan? Coba belajar merasakan ya, yang ngasih penyakit Tuhan, betul nggak? Jadi Tuhan dituduh sebagai sumber penyakit. Setelah itu kalian minta kesembuhan pada siapa? Gitu nggak selama hidup? Ya Allah, nggak pakai mikir ya, nggak pakai mikir. Kalau kita bisa merasakan gimana sih perasaan Tuhan, ya dalam tanda kutip ya, kata Tuhan, katanya saya sumber penyakit, sekarang kamu minta disembuhkan, itu kan? Kata Tuhan, aku kan bergantung sangkaan kamu, karena kamu menyangka aku penyakit, ya sudah, sakit aja. Selama sudut harusnya diubah dulu. Tuhan mohon maaf, ternyata aku baru sadar kalau engkau itu adalah sumber kesembuhan. Penyakit itu karena kesalahan pola hidupku, kesalahan pola pikirku, gitu kan? Coba diakui aja itu. Banyak orang yang datang ke rumah saya konsultasi ya, tiba-tiba menjadi sangat mudah untuk sembuh karena mengubah sudut pandangnya pada Allah. Bayangkan, kebayang nggak oleh saya? Pernah nggak dapat kajian kayak gini? Ya pernah di sini ya. Oke. Ini riset yang kedua. Ketika kita menyadari tidak ada yang langka, maka seluruh dunia milik kita. Ini kalau kata-kata bijak pasti didapat oleh orang yang bijak. Pasti dia sudah mengalami kata-kata itu. Perhatikan kata-katanya indah sekali. Ketika kita menyadari tidak ada yang langka, maka seluruh dunia milik kita. Bapak Ibu, sering terpengaruh nggak oleh berita-berita televisi atau di grup WA? Betul nggak? Wah sekarang beras lagi susah. Ikut larut nggak? Ikut apa tidak? Nah itu kalian tuh begitu modelnya. Ikut larut. Harusnya jaga perasaan kita. Kalau dijaga perasaan kita, pikiran kita, biarin aja itu kan cuma berita. Buat saya tidak ada yang langka.
Segala sudah tersedia. Pasti ada. Ada uang, gak ada uang, beras pasti ada. Pernah gak punya pikiran seperti itu Bapak Ibu? Atau larut pada pemikiran orang? Atau ikut menjelek-jelekan Menteri Pertanian? Atau minta diganti menterinya? Ya Allah. Padahal sesederhana itu ya. Kalau kita mau ke dalam semuanya tuh. Makanya saya tuh gak pernah merasa ada yang langka. Ya. Saya tadi pagi keluar dari rumah, ada kardus besar-besar. Apa ini? Oh, ini katanya ada mangga alpukat dari Pasuruan 2 dus. Ada pepes ikan, ya. Ada berapa tahapan gitu, pakai plastik gitu. Ini gimana makannya? Itu. Saya bilang nggak kalian buka, kenapa? Nunggu Bapak? Ya, nunggu yang kayak gitu. Buka aja, makan.